Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, langsung saja kita buka Alkitab kita buka Yohanes pasal yang ke-10 Bapak Ibu. Dan hari ini dari kemarin hati saya gelisah, kok Tuhan suruh saya membawa pengajaran ini Bapak Ibu. Ya, saya rindu Bapak Ibu buka hati lebar-lebar, amin. Buka hati lebar-lebar dan yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ya, kita buka Alkitab kita Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai, sebenarnya ini panjang Bapak Ibu sampai ayat yang ke-21. Tapi saya standarkan aja sampai ayat yang ke-6 ya. Haleluya, sampai ayat yang ke-6. Ya, baik Bapak Ibu yang mungkin ada kegiatan atau pekerjaan, sudah jam-jam segini, silakan Bapak Ibu ya, hati-hati di jalan, sukses semua pekerjaan dan usahanya ya. Haleluya. Baik, kita buka Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai yang ke-6 saya tentukan Bapak Ibu, sekalipun di sini dikatakan sampai ayat yang ke-21, ya. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu semuanya kita di sini pegang Alkitab, sehingga ya apa yang Pastor Dod baca, Bapak Ibu perhatikan ya kebenarannya, jangan sampai nanti kalau ada yang meleset, Bapak Ibu tidak tahu gitu ya, dan mengiyakan semuanya, tidak boleh ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama terkoreksi, dan sama-sama dikoreksi juga. Haleluya. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 6 dulu ya. Ya, lanjutannya sampai ayat 21. Baik. Judulnya di sini gembala yang baik Bapak Ibu. Gembala yang baik. Nah, ketika saya membaca perikop ini, saya bilang Tuhan, kalau saya bahas ini, banyak hamba-hamba Tuhan sebenarnya tidak mudah ngebahas ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Karena akan tertuduh ke hati masing-masing. Saya bilang sama Tuhan, kalau ngebahas ini Tuhan, saya kan bukan gembala jemaat mereka. Bagaimana saya punya kemampuan untuk bisa menjelaskan ini kepada mereka? Saya bukan gembala jemaat mereka. Mereka ini tersebar, terserak-serak di mana-mana, dari semua kalangan gereja. Bagaimana saya bisa mampu mau menjelaskan ini? Lalu Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya Bapak Ibu, ya, saya diberikan penghiburan. Tuhan Yesus bilang begini. Dia bilang begini, anakku, gembala itu tidak bisa dibikin-bikin katanya. Tidak bisa dibuat-buat. Sekalipun ada banyak orang ngaku gembala di dalam gereja. Perhatikan kalimat Pastor Daud. Sekalipun ada banyak orang mengaku jadi gembala di gereja, tapi mereka bukan gembala di hadapanku. Wow, saya jadi sedikit, gitu ya, dada saya berat gitu loh. Yesus berkata sama saya begitu, dengar anakku, katanya begitu. Sekalipun banyak gembala di dalam gereja, tapi aku tidak mengakui mereka itu gembala di hadapanku. Loh, kenapa saya bilang? Karena sebenarnya gembala itu panggilan jiwa Bapak Ibu, bukanlah panggilan jabatan. Sekali lagi, amin. Karena gembala itu adalah panggilan jiwa. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan tahu siapa hamba-hambanya yang memang jadi gembala Bapak Ibu. Sekalipun dia tidak ada di dalam rumah ibadah, tapi memang hidupnya terpanggil jadi gembala. Salah satunya Daud Bapak Ibu. Amin. Sebelum lahirnya Daud ini, Tuhan sudah tentukan dia memang jadi gembala. Makanya sekalipun dia Bapak Ibu tidak ada di tempat yang istimewa, tapi memang hatinya itu benar-benar dekat, sekalipun kawanan yang dia gembalakan itu sedikit. Tapi perhatiannya kepada domba-domba itu sangat-sangat sempurna Bapak Ibu. Haleluya. Sekalipun domba-domba yang diawasi oleh gembala kecil si Daud ini, tapi dia itu benar-benar perhatian dan peduli dengan domba-dombanya. Sementara sekarang ini banyak sekali orang mengejar jadi gembala di dalam gereja, tapi mereka tidak gembalakan domba-dombanya Bapak Ibu, tidak gembalakan. Haleluya. Saya baru mengerti Tuhan, apakah ini harus saya bahas? Ini berat Tuhan, ini beresiko, tapi Tuhan bilang sampaikan kepada mereka. Karena orang-orang yang datang kepadamu itu sebenarnya mereka itu tidak tergembalakan dengan gembalanya. Mereka itu sebenarnya tidak dirawat sama gembalanya. Mereka itu sebenarnya tidak diurus sama gembalanya. Oh, haleluya. Saya jadi ngeri Bapak Ibu. Ketika saya baca pelan-pelan, ketika Roh Kudus itu berbicara di dalam roh saya gemeteran Bapak Ibu.
Lalu apa maumu Tuhan? Saya ngomong begitu, Tuhan maunya apa sama saya? Kamu tidak menyadari hambaku, sebenarnya aku telah meletakkan roh gembala itu di dalam engkau. Memang engkau tidak punya bangunan, engkau tidak punya gereja, tapi di dalam rohmu itu ada aku yang menggembalakan mereka. Saya sampai mau nangis, Bapak Ibu. Mereka itu sakit, tapi tak tergembalakan. Gembala-gembala yang mereka akui itu tidak mengenali domba-dombanya siapa. Seorang gembala itu, kalau di tengah-tengah kandang domba-dombanya, Bapak Ibu, mau dia 10, 20, 100, 200, 500, bahkan seorang gembala yang sesungguhnya gembala adalah mengenali dombanya satu-satu. Sekalipun domba itu dalam kategorinya binatang, Bapak Ibu. Tapi gembala itu secara spirit, dia kenali loh domba-domba itu satu-satu. Bahkan anytime gembala itu bisa ngomong sama domba-dombanya. Sampai domba-dombanya itu dengerin gembalanya kalau dia ngomong, kadang-kadang dikasih nama, mungkin namanya Juan, maaf kalau saya di sini ada nama Juan, mungkin namanya di sini ada Eko, sorry kalau ada nama Eko di sini. Tapi si gembala itu bisa lo kasih nama sama domba-dombanya, dan domba-dombanya kalau dipanggil namanya Eko, langsung domba itu datang, Bapak Ibu. Itu gembala yang baik. Tapi gembala-gembala yang di rumah Tuhan yang sekarang ini ngaku-ngaku gembala, nggak pernah kenal dengan domba-dombanya. Nggak pernah kenal, Bapak Ibu. Mereka berebut jadi gembala karena apa, Bapak Ibu? Ada satu hal yang mereka kejar. Haleluya. Coba kita lihat dulu ya, kita baca ayat yang pertama. Saya sedikit agak terlibat emosi saya ketika saya baca ini. Saya bilang ini pekerjaan berat Tuhan. Mereka semuanya yang kau kirimkan ini bukan karena kuat dan gagah saya. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan. Amin. Bapak Ibu bisa datang ke sini lewat live ini. Memang begitu mudahnya di layar multimedia terbuka di mana-mana. Tapi anehnya ada orang-orang di luar sana yang tidak terkena, tidak terpancing, bahkan tidak terkoneksi dengan Tuhan di ruangan ini. Bahkan mereka sudah dengar pun, mereka tidak merasa ada tersentuh, Bapak Ibu. Itu bukan domba-domba yang Tuhan kirimkan buat Pastor Daud gembalakan, Bapak Ibu. Haleluya. Saya tidak perlu kecil hati. Amin. Saya tidak perlu kecil hati. Haleluya. Ternyata ketika saya baca pelan-pelan dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ini, amin. Sebenarnya gereja itu tidak membatasi yang namanya menggembalakan, Bapak Ibu. Tidak, gereja itu tidak membatasi. Bukan berarti harus di dalam gereja terjadi penggembalaan. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Tapi domba-domba yang tersesat itu bisa digembalakan oleh orang-orang yang benar di mata Tuhan. Seperti Raja Daud. Seharusnya mungkin secara fisik saudara-saudara Daud itu lebih pantas untuk jadi gembala, menjadi pelindung, menjadi orang-orang yang mungkin memperhatikan, peduli dengan rakyatnya. Tapi yang Tuhan pilih adalah Daud yang ada di padang gurun itu, yang tidak masuk nominasi menurut mereka, Bapak Ibu. Haleluya. Apalagi masih banyak domba-domba yang tersesat, yang membutuhkan seorang gembala yang bisa menuntun mereka, yang bisa memperhatikan masalah mereka. Ini bukan hanya bicara tentang rupiah ataupun kebutuhan hidup, tapi ada kehidupan, amin. Sesuatu yang membuat domba-domba itu tidak mengerti jalan yang benar. Tapi ada gembala-gembala sesungguhnya dimanapun di dalam dunia ini, ada the spirit of gembala itu, Bapak Ibu, yang Tuhan sudah hadirkan. Haleluya. Saya jadi sedikit agak terhibur, Tuhan. Kalau engkau boleh jadikan itu, Tuhan Yesus, aku tidak memaksakan kehendak-Mu. Tapi kamu tidak lihat, Tuhan bilang begitu. Bukankah mereka sudah muncul di layar? Di luar sepengetahuan-Mu, aku telah membawa mereka untuk mendengarkan pengajaran yang kutaruh di dalam hati-Mu itu. Agar mereka mendengar dan mereka dituntun tanpa engkau sadari. Mereka aku tuntun lewat pengajaran yang ada di dalam mulut-Mu, hambaku. Oh, haleluya. Mengerikan, Bapak Ibu. Ya, ini masih permukaan yang saya sampaikan ini. Kita lihat dulu ya, ayat yang pertama. Terima kasih banyak buat itu Eva.
Ya, epakorina ya. Ayat yang pertama kita lihat Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang, ke kandang domba, dengan tidak melalui pintu. Siapakah pintu itu? Itulah Yesus Bapak Ibu. Akulah pintu. Akulah jalan menuju kepada domba-domba itu. Ya. Sekali lagi saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, dengan tidak melalui aku, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ada banyak orang mencoba untuk menjadi gembala di dalam kandang itu, tapi tidak mau lewat Yesus Bapak Ibu, tapi lewat manjat tembok. Gembala-gembala yang mau masuk ke dalam kawanan domba kecil itu adalah gembala-gembala yang mau nggak mau harus melewati yang namanya pintu Yesus, Injil sejati. Kenapa harus lewat Yesus Bapak Ibu? Harus mengalami yang namanya pemberesan, harus yang mengalami yang namanya pemulihan, harus yang namanya mengalami penyucian, harus yang namanya mengalami pertobatan. Amin. Dan Tuhan tahu, Tuhan akan menyaring siapa orang yang layak dan pantas untuk menggembalakan domba-domba yang ada di dalam kandang itu. Sebab Yesuslah pemilik domba-domba itu Bapak Ibu. Tapi ada banyak orang dengan cara yang kilat lompat dari tembok dan tidak lewat Yesus. Amin. Tanpa adanya pertobatan, orang banyak sekarang ngaku-ngaku jadi hamba Tuhan dan jadi gembala. Yang penting punya modal, yang penting punya tempat, yang penting punya bangunan, jadi. Nah, orang kalau jadi gembala tidak lewat Yesus, amin, maka hatinya tidak ada di dalam gembala itu, tapi mereka cuma hanya mau mengambil milik domba-domba itu Bapak Ibu. Haleluya. Orang jadi gembala yang tidak lewat Yesus, mau masuk ke kandang itu untuk apa? Dia lompat dari tembok, tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya baik, akan memimpin, merawat, menuntun, memelihara domba-domba itu? Tidak Bapak Ibu. Yesus tahu orang yang mau masuk di kawanan domba kecil ini, amin, yang tidak lewat saya, kata Yesus, maka dia adalah seorang pencuri, dikatakan di sini. Tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, itu yang saya katakan di awal tadi. Ada banyak orang ngaku jadi gembala, tapi di mata Tuhan dia bukan gembala. Karena gembala yang sesungguhnya adalah panggilan jiwa. Dan itu artinya sekalipun tidak ada wadah tempat Bapak Ibu, seperti yang sekarang ini lewat media online pun bisa dilakukan penggembalaan Bapak Ibu. Karena Tuhanlah yang meletakkan the spirit, amin, haleluya. Roh penggembalaan itu bukan lewat lompat tembok Bapak Ibu. Jadi jangan bangga, amin. Coba perhatikan gembalamu. Saya bukan mau sekarang mengadu tentang jabatan ini. Kalau gembalamu memang benar-benar mengenali engkau, kalau gembalamu memang benar-benar peduli dengan hidupmu, kalau gembalamu memang benar-benar kenal suaramu, itu dia gembala yang sesungguhnya. Tapi kalau engkau coba telepon dia, coba telepon gembalamu itu, apakah gembalamu itu kenal engkau? Coba telepon, sekalipun kau tahu teleponnya, apakah dia mengangkat teleponmu dan melayani engkau? Apakah dia peduli, interest dengan hidupmu? Amin. Jangan sebut dia gembala kalau seperti itu. Itu artinya dia cuma hanya gembala secara organisasi, bukan gembala di mata Tuhan. Seorang gembala yang benar-benar panggilan jiwa. Amin. Sekalipun dia tidak ada wadah, tapi dia peduli, dia punya perasaan, dia interest dengan orang. Haleluya. Bahkan seorang gembala yang sesungguhnya, gembala yang panggilan jiwa, dia tidak akan merasa jijik melihat orang yang kotor. Karena memang dia gembala. Haleluya. Amin. Bahkan gembala yang sesungguhnya itu dia akan merawat domba itu sampai sembuh. Dia nggak peduli domba itu, amin, dari mana datangnya, dia nggak peduli. Itu gembala yang benar-benar panggilan sepenuhnya.
Sangat menyedihkan bukan? Haleluya. Ketika kita bahas di sini, ketika Tuhan ngomong, wow, ngeri banget berarti. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, ya, saya maaf kalau saya koreksi Bapak Ibu semuanya. Dari mana datangnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Kenapa sampai masuk di room-room hamba-hamba Tuhan dengan segala macam persoalan dan sakit penyakit? Di mana gembalamu? Apakah engkau tidak dirawat? Apakah engkau tidak dikasih makan? Gembala yang sesungguhnya adalah dia betah bersama dengan domba-dombanya berlama-lama. Bahkan gembala yang sesungguhnya itu dia akan elus-elus dombanya itu, Bapak Ibu. Dia peluk, dia gendong. Itu gembala yang sesungguhnya. Gembala yang sesungguhnya itu kadang-kala Bapak Ibu, gembala yang sesungguhnya dia mau tidur sama domba-dombanya. Nyaman dia kalau di samping domba-dombanya tidur sekalipun bau, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Itu gembala yang benar. Tapi kalau gembala yang tidak benar, gembala upahan, amin, dia lompat Bapak Ibu lewat tembok tanpa lewat Yesus. Nah, gembala model itu pasti punya sifat, amin, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat yang kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Amin. Gembala yang sesungguhnya itu dia harus melewati pintu. Ada kebenaran di dalam hidupnya. Amin. Ada kebenaran, ada penyesuaian sifat dan karakter dengan Tuhan Yesus dulu. Yesus itu memang gembala sejati, Bapak Ibu, bahkan sampai menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Amin. Maka gembala-gembala yang sesungguhnya juga punya gambaran sejati dengan pemilik domba yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Sifatnya, amin, karakternya, kebiasaannya, haleluya, adalah gembala yang sejati. Jadi kalau Bapak Ibu ngaku-ngaku Bapak Ibu punya gembala, coba cari tahu gembalamu. Kenal nggak dengan Bapak Ibu? Pernah nggak gembalamu buat urusan langsung dengan Bapak Ibu? Coba belajar dekat dengan gembalamu itu. Haleluya. Amin. Engkau baru tahu bahwa engkau tergembalakan atau tidak. Kalau gembala yang sesungguhnya itu Bapak Ibu, enggak pun ada masalah domba-dombanya, dia pasti suka telepon, dia pasti suka datang, nanya. Bahkan gembala-gembala yang sesungguhnya itu, kalau domba-dombanya kotor dimandiin. Amin, dimandiin. Kalau dia lihat domba-dombanya Bapak Ibu, domba-dombanya itu bulunya lebat, kotor, amin, itu gembala-gembala dia harus potong itu bulu-bulu domba itu. Dia gundulin Bapak Ibu. Dia gundulin. Untuk apa? Bukannya bikin domba itu merana, pastor. Saya mau bilang Bapak Ibu, memang bulu-bulu domba itu dipakai untuk selimut badannya. Di musim dingin domba-domba yang berbulu lebat itu pasti akan aman dia Bapak Ibu. Di musim es pun juga Bapak Ibu, amin, di musim salju pun domba-domba itu kuat karena bulunya tebal. Cuman yang jadi masalah adalah kalau bulu-bulu itu tidak segera dipotong, amin, sekalipun dia sudah dicuci, amin, tapi karena bulu-bulunya itu gimbal, ada banyak kutu dan virus bakteri di situ. Itu berbahaya buat domba-domba itu. Gembala yang baik Bapak Ibu, dia tahu ngerawat domba-domba itu. Haleluya. Itu dia harus dipotong, dibersihin. Dan kemudian setelah domba-domba itu digunduli Bapak Ibu, itu gembala tidak membiarkannya dia sendiri di padang gurun, tapi dia asingkan, dia taruh di kandang, dia bikin penghangatnya, mungkin dia kasih ada jaket di badannya itu Bapak Ibu, agar domba ini tetap bisa bertahan di musim dingin. Haleluya. Itulah gembala yang sesungguhnya. Tapi gembala-gembala yang sekarang ini Bapak Ibu, saya bukan bilang bahwa tidak ada gembala yang sesungguhnya di dalam gereja-gereja, banyak. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, haleluya. Tuhan ngomong sama saya,
hambaku, bahwa sesungguhnya di akhir zaman ini banyak sekali domba-dombaku sekarang yang sedang tercerai-berai, terserak-serak dan tersesat, tidak tergembalakan. Maka aku akan kirimkan mereka agar engkau mengajari mereka tentang aku, kata Tuhan. Amin. Gembalakan mereka, sekalipun kamu tidak punya tempat, tapi gembalakan mereka dengan pengajaran-pengajaran yang aku berikan kepadamu. Kasih tahu sama mereka agar mereka tertuntun, sekalipun tidak di dalam kandang yang sama, tapi engkau bisa gembalakan mereka. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Gembala-gembala yang terhibur Bapak Ibu, sekalipun sudah melelahkan, tapi domba-dombanya itu adalah domba-domba yang baik juga. Amin. Sekalipun kehidupannya sedang hancur-hancuran, tapi domba-domba yang setia, domba-domba yang taat Bapak Ibu, siap untuk diajar, siap untuk diproses, siap juga untuk dibentuk, siap juga untuk diajar, siap juga untuk dilatih Bapak Ibu. Itu domba-domba yang tersesat yang ingin dipulihkan. Tapi banyak juga Bapak Ibu, ya, karena dalam satu penggembalaan yang baik, lalu di dalam kandang itu domba-dombanya sehat, ada juga domba-domba lain, amin, yang tidak tergembalakan. Domba-domba itu nakal Bapak Ibu. Domba-domba itu juga lompat lewat tembok, tidak mau lewat pintu. Ada yang begitu. Karena apa? Karena dia lihat di dalam satu kawanan itu, domba-domba itu dirawat, domba-domba itu diurus, tapi dia tidak lewat pintu, tapi domba itu lewat belakang Bapak Ibu. Ada juga. Mereka mau diberkati Tuhan dalam pelayanan ini, tapi mereka tidak menyatakan dirinya, mereka tidak mau mengakui, mereka diam-diam seakan-akan mencuri makanan itu. Banyak Bapak Ibu, ketika gembala-gembala itu memberikan makanan-makanan yang sehat kepada domba-dombanya, ada domba-domba lain yang diam-diam datang Bapak Ibu dan tidak mengakui gembalanya. Ada juga Bapak Ibu. Saya harus sampaikan ini biar Bapak Ibu jangan juga menjadi domba-domba yang nakal. Amin. Kalau Bapak Ibu tergembalakan dengan satu gembala, anggaplah di gerejamu. Sebaiknya engkau dekat dengan gembalamu, puaskan rohanimu. Tapi kalau gembalamu nggak sanggup untuk memberikan nafkah rohani kepadamu, dan kau tidak tergembalakan dengan baik, perhatiannya juga tidak ada, maunya dia cuma hanya ngambil susu domba itu, maunya dia cuma hanya ambil bulu domba itu, saya bilang itu bukan gembala dari Tuhan. Jadi bukan hanya gembala-gembalanya saja yang istilahnya gembala yang jahat, tapi domba-dombanya ada juga domba-domba liar yang nggak mau digembalakan Bapak Ibu. Seenak-enaknya juga ada juga, amin. Digembalakan sama gembala yang sana juga nggak kena, digembalakan sama gembala sana juga nggak kena, digembalakan juga di sini nggak kena Bapak Ibu. Dia cuma hanya cari apa yang dia mau, tapi dia tidak mau menyerahkan dirinya, amin, untuk dibentuk, untuk dibimbing, untuk dituntun, bahkan juga untuk memberikan yang namanya kontribusi ataupun untuk keselamatannya juga Bapak Ibu. Haleluya. Saya mau bilang kalau ada domba-domba begini, ya domba-domba itu yang disebut ranting-ranting yang tidak berbuah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau terima berkat, mau mencuri berkat dari Tuhan, tapi Bapak Ibu tidak berbuah. Nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah jadi ranting nempel dengan pohon, tapi Bapak Ibu nggak mau berbuah. Itu akan dipotong sama Tuhan. Tuhan tahu. Mau kemana Bapak Ibu sembunyi? Nggak bisa Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan kirimkan Bapak Ibu semuanya ke Pastor Daud, contoh ini salah satu. Bukan ke saya aja ya, ke banyak gembala lain yang juga dari Tuhan juga banyak. Tapi kenapa Tuhan kirimkan Bapak Ibu ke saya? Hati dan rohmu itu sepertinya satu frekuensi dengan pengajaran ini. Itu memang Tuhan yang bikin, bukan Bapak Ibu bikin-bikin. Itu Tuhan yang bikin Bapak Ibu, bukan yang Bapak Ibu bikin-bikin hatimu. Banyak orang coba bikin-bikin hatinya, nempel dengan Pastor Daud, nggak kena Bapak Ibu, nggak kena, nggak kuat bahkan. Kalau saya ngomong apa adanya Bapak Ibu, nggak kuat, mental Bapak Ibu, mental, serius. Makanya berkali-kali saya bilang Bapak Ibu di live ini ada orang minta didoakan, saya bilang mau dia orang Batak, orang siapapun, saya bilang Ibu tolong kasih tahu, tolong kasih kesempatan buat saya ngobrol aja sedikit anak Ibu itu. Saya percaya pasti terbuka dia. Amin. Berapa banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu tonton dan saksikan, baru pertama kali ketemu langsung dia merasa chemistry-nya, langsung dia merasa ada yang klik di dalam rohnya, dia nyambung Bapak Ibu. Itu bukan yang dibuat-buat,
memang itu Tuhan yang taruh di dalam hatimu, inilah gembala jiwamu yang terbuat lewat online ini. Haleluya. Amin. Banyak orang ngaku-ngaku Bapak Ibu, dari mulutnya sendiri saya dengar, amin, saya sangat terberkati sekali dengan pengajaran Pastor Daud ini, tapi dia tidak mau nempel Bapak Ibu, tapi dia tidak mau digembalakan, dia liar. Saya mau bilang ada juga domba-domba yang liar Bapak Ibu. Dia tahu yang baik, dia tahu yang enak buat dia, tapi dia maunya bebas, tidak tergembalakan. Ada Bapak Ibu. Baik domba-domba ataupun gembala, semuanya harus lewat pintu. Enggak bisa enggak Bapak Ibu, harus lewat pintu. Kalau kita tidak ada penundukan, amin, baik gembala ataupun domba-domba, engkau tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau akan menjadi kayu bakar Bapak Ibu. Haleluya. Amin ya. Makanya ketika saya mengenal satu-satu Tuhan, saya harus memahami masalah mereka. Sementara kekuatanku nggak seberapa Tuhan. Kadang-kadang Pastor Daud nangis Bapak Ibu. Amin. Bukan berarti saya sebagai gembala rohani di mata Tuhan, amin, yang Tuhan taruh hatiku itu melekat dengan orang-orang susah, orang-orang kecil. Amin. Saya senang berkomunikasi, bertelepon itu kadang-kadang 1 jam, paling cepat itu 40 menit Bapak Ibu. Saya perhatikan masalah mereka Tuhan, haleluya. Saya rindu memberkati mereka, bagaimana caranya, bagaimana ceritanya, haleluya. Saya mau bilang Bapak Ibu, domba-domba yang memang benar-benar ingin digembalakan adalah domba-domba yang rindu dirawat, amin, haleluya. Ketika domba-domba itu dituntun sama gembala di padang gurun, amin, gembala-gembala itu tahu loh rumput mana yang bagus. Gembala-gembala itu tahu loh di mana domba-dombanya diletakkan agar aman dan nyaman. Gembala-gembala itu setelah meletakkan domba-dombanya di padang itu, amin, gembala-gembalanya itu dia naik lebih tinggi di atas batu, dia duduk Bapak Ibu memperhatikan domba-dombanya. Haleluya. Setelah domba-dombanya dikasih makan sampai kenyang, dibawa pulang lagi ke kandang. Haleluya. Dan disitulah domba-dombanya itu jadi gemuk Bapak Ibu. Amin. Gemuk, sehat dia. Haleluya. Karena menerima pengajaran-pengajaran itu. Dituntun Bapak Ibu. Diberkati akhirnya domba-domba itu. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan. Saya bukan ada udang di balik batu di sini. Amin. Saya percaya domba-domba itu pun berpikir dalam hatinya itu. Aku sudah dibuat sehat sama gembalaku. Aku sudah dituntun. Dan aku aman dan damai, nyaman di dalam semua kehidupan kami ini. Dipelihara di dalam roh, dibimbing, haleluya, amin. Tapi domba-dombanya sudah gemuk, bulunya sudah panjang. Lalu dombanya bilang gini, jangan potong rambutku ya, amin. Jangan ambil susuku ya kan? Jangan, nggak boleh lo diambil. Saya mau bilang Bapak Ibu, justru jadi penyakit bagi domba-domba, sudah dirawat, dikasih makan, gemuk, bulunya panjang gondrong. Tanduknya juga jadi panjang, mungkin yang bertanduk justru membahayakan dirinya. Bapak Ibu tahu maksud saya? Ketika engkau dapat tuntunan, amin. Ketika engkau dapat doa, digembalakan Bapak Ibu di padang rumput yang hijau. Tuhan berkenan dengan hidupmu, lalu engkau berubah, rumah tanggamu berubah, diberkati, haleluya. Tapi banyak domba-domba juga yang tidak punya pengertian. I'm sorry to say, haleluya, amin. I'm sorry to say kalau saya bicara ini Bapak Ibu. Saya bukan berarti mendesak Bapak Ibu untuk mengeluarkan apa yang Bapak Ibu punya, tidak. Tapi domba-domba itu kalau bulunya sudah kelewat lebat, tidak segera dipotong, itu yang saya bilang tadi. Maka domba-domba itu terancam dengan bakteri, kutu dan segala-galanya. Tanduknya itu pun akan melingkar dan akan menusuk matanya Bapak Ibu. Kalau dia tidak segera dipotong tanduknya, itu berbahaya buat domba-domba itu. Haleluya. Dan saya mau bilang Bapak Ibu yang berkata oleh Tuhan, amin, ini pekerjaan roh. Domba-domba itu pun, amin, kalau dia dipanggil sama gembala-gembalanya ketika dia badannya udah gemuk, jalannya udah begini Bapak Ibu, ya kan?
Dipanggil gembala itu, sini masuk ke kandang. Mereka itu nggak ngelawan Bapak Ibu. Mereka domba-domba yang sudah tahu bahwa gembalaku ini baik, gembalaku ini merawat aku, gembalaku ini memelihara hidupku, bahkan menjamin kesejahteraanku dan melindungi aku. Domba-domba itu dia manut Bapak Ibu. Begitu dia masuk mesin potong rambut itu Bapak Ibu, amin, dia masuk ke dalam tempat di mana pemotongan rambut itu, domba-domba itu tenang aja, diputar kepalanya pun oke. Potong. Memang ini memang pantas untuk dilepaskan ini. Haleluya. Amin. Tapi berapa banyak domba-domba yang tidak pernah mengerti hal ini. Dia ingin dikenyangkan dan ingin dipelihara. Kalau engkau tidak masuk dalam pemikiran ilahi, maka engkau tidak akan pernah mengerti Bapak Ibu. Haleluya. Dan engkau akan membuat selalu batasan, dimensi roh dengan dimensi alam nyata itu selalu berbeda. Dan tidak ada kaitannya. Haleluya. Kalau begitu, dari mana dong datangnya semua yang kita punya Bapak Ibu, kalau bukan dari Tuhan? Ketika kesejahteraan di dalam hatimu itu, rumah tanggamu dipulihkan, amin, Tuhan nyatakan kesembuhan buatmu, bukankah sehingga berkat-berkatmu itu tidak dicuri sama setan? Haleluya. Bukankah penyakit-penyakit itu akhirnya dilewatkan oleh Tuhan dalam hidupmu ketika engkau melihat kebenaran itu? Tapi kenapa engkau tidak mengerti Bapak Ibu? Haleluya. Engkau seakan-akan ingin makanan-makanan yang diberkati Tuhan itu engkau dengarkan, lalu engkau ingin praktekkan Bapak Ibu, tapi engkau tidak punya sedikit pun yang namanya ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Engkau itu domba-domba yang tak tergembalakan. Amin. Jadi bukan hanya sekedar gembala-gembala saja di sini yang perlu dikoreksi, tapi domba-dombanya pun perlu dikoreksi. Karena terlalu sering, ini teguran ini tentang gembala sebenarnya Bapak Ibu. Tapi setelah saya perhatikan ternyata ada juga domba-domba yang nakal. Serius, nakal domba-dombanya. Tidak punya pengertian sedikit pun. Haleluya. Dulu sebelum digembalakan oleh siapapun, janganlah sebut Pastor Daud. Sebelum digembalakan hidupnya hancur-hancuran, rumah tangganya porak-poranda. Tetapi ketika dituntun sama Tuhan, digembalakan oleh hambanya entah siapapun itu, dan engkau dipulihkan. Tapi engkau tidak pernah mengerti tujuan Tuhan itu untuk apa ketika engkau dibawa ke situ. Untuk apa Tuhan kirimkan engkau kepada gembala itu. Engkau tidak mengerti, tapi engkau egois Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Berat mulut Pastor Daud untuk membahas lebih jauh tentang pengajaran ini. Tapi mau nggak mau saya harus sampaikan, karena ini Alkitabiah Bapak Ibu. Ini Alkitabiah. Kalau Bapak Ibu mempermainkan Tuhan, yang Bapak Ibu permainkan bukan gereja, yang Bapak Ibu permainkan bukan hamba Tuhan, tapi pemilik hidupmu yang kau permainkan. Haleluya. Amin. Itu artinya begini, Tuhan bilang, kalau engkau gembala-gembala lewat aku, amin, engkau masuk ke kawanan domba itu, saya pastikan domba-domba itu pasti akan juga tunduk kepada gembala. Maksud Tuhan itu begitu. Kalau gembala-gembala itu masuk lewat pintu, amin, mengalami didikan dari Tuhan, sama persis dengan gembala aslinya, amin. Gembala aslinya mentrain gembala-gembala yang akan mengembalakan kawanan domba yang kecil itu. Gembala aslinya mengajarkan semua cara-caranya untuk merawat domba-domba itu, dan gembala aslinya itu pasti bilang begini sama gembala yang dia utus itu, nggak usah takut, domba-domba yang kau urus ini adalah domba-domba yang baik semuanya, domba-domba yang tahu diri, jangan takut anakku. Bapak Ibu tahu bahasa itu? Karena Tuhan jamin domba-domba itu adalah miliknya. Tapi domba-domba yang datang dari tempat kandang lain, lompat, amin, mau cuman hanya makan rumput yang hijau-hijau, setelah itu dia pergi lagi, nggak mau digembalakan, amin, haleluya, itu domba cocok untuk dipotong Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa yang ingin menggembalakan domba-domba ini, amin, dia harus lewat pintu. Untuk apa? Tuhan akan ajarkan kerendahan hati kepada gembala itu. Tuhan ajarkan ketaatan dan kerajinan kepada gembala itu. Tuhan akan ajarkan bagaimana yang namanya perasaan, kepedulian terhadap orang-orang sakit, orang miskin, orang kecil, orang terbuang, orang yang tertolak. Tuhan bilang, aku akan mengajarkan engkau sehingga engkau sanggup untuk menjadi seperti apa yang aku lakukan. Amin, sebagai gembala yang sejati.
Tidak alergi dengan orang yang bau. Tidak alergi dengan orang yang rumahnya itu mungkin nyempil di semak-semak Bapak Ibu. Tidak merasa jijik dengan orang-orang yang kotor. Itu aku, Pastor Daud. Aku gembala sejati itu. Aku tidak pernah membuang mereka. Aku yang jamin hidupmu. Kalau engkau berhasil merawat domba-dombaku ini, dan kau berhasil memelihara mereka dan membuat mereka gemuk, aku yang jamin domba-dombaku itu baik-baik semuanya. Saya bilang sama Tuhan, tapi Tuhan, banyak juga domba-domba yang mencuri berkat-Mu Tuhan Yesus dalam pengajaran ini, dan mereka nggak peduli Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, nggak usah ambil pusing. Waktu mereka ada kok nanti. Waktu mereka ada nanti. Karena barang siapa yang sudah sempat melihat kemuliaan Tuhan, kalau mereka masih memungkirinya, Tuhan bilang, mereka akan diperhadapkan dengan apa yang mereka lihat itu. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itulah gembala yang baik, menyerahkan nyawanya sama seperti Raja Daud. Dan itu sebabnya Raja Daud gara-gara kawanan kecil itu dipercaya Tuhan menjadi domba dalam satu negara, satu bangsa. Kenapa? Karena Daud terpercaya Bapak Ibu. Amin. Daud terpercaya dalam segala hal. Dia tidak pernah telat Bapak Ibu. Haleluya. Dan itu sebabnya saya pun, amin, semakin hari semakin banyak Bapak Ibu tugas yang Tuhan kasih. Orang-orang yang tidak kami kenal, syukur-syukur yang kami kenal, ya, contohnya yang namanya sering muncul di sini, nama-namanya yang sering saya sebut namanya muncul, ada Ibu Mulyani Harefa, ada Ibu Foni, ada Ibu Lila Syanturi, ada Mak Rati, dan macam-macam di sini nama-namanya yang saya sebut Bapak Ibu. Saya mungkin kalau ditelepon, "Shalom Ibu, apa kabar? Masih enak?" Ini namanya nggak saya kenal Bapak Ibu. Mereka punya masalah. Dan Tuhan bilang, orang ini pun gembalakan ya. Ini domba-dombaku. Saya bilang, oh Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Amin. Pagi-pagi sebelum live, bahkan sebelum ibadah minggu, tengah malam juga ditelepon. Saya bilang, Tuhan capek, lelah Tuhan, belum istirahat. Layani mereka. Kamu cuma hanya cukup dengerin aja masalah mereka, doakan aja. Aku yang bekerja, aku yang bekerja, aku yang akan menyelesaikan masalah mereka. Saya hanya menuntun mereka untuk mendengarkan pengajaran dari kamu. Doakan saja mereka. Aku yang akan bekerja untuk mereka. Iya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mereka ini domba-domba yang baik, Pastor. Cuman tidak tergembalakan. Mereka ini menjadi domba-domba sembelihan. Mereka ini cuma hanya habis diambil sama gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Gembala-gembala mereka ini cuma mengaku jadi gembala, tapi tidak kenal siapa domba-domba yang mereka gembalakan. Mereka habis dicukur bulunya, diambil susunya, tapi mereka tidak merawatnya. Mereka tidak peduli dengan domba-domba itu. Di mana mereka terserak-berak, nggak peduli mereka terserak-serak mereka semuanya. Nggak peduli, mereka nggak cari, Pastor. Makanya aku kirim mereka sama kamu. Tapi saya jauh dari mereka Tuhan. Saya rindu Tuhan Yesus untuk nggak usah. Kamu cukup kasih pengajaran. Mereka ini sudah ada rohku di dalam mereka. Aku yang menggembalakan mereka sesungguhnya. Tapi kan aku nggak bisa ngomong to the point langsung. Suaraku tidak mereka dengar secara langsung. Maka aku akan pakai pengajaran-pengajaranmu ini untuk menuntun mereka. Saya harus sampaikan ini Bapak Ibu. Suka nggak suka Bapak Ibu. Di sini pembuktiannya. Apakah Bapak Ibu memang benar-benar tergembalakan atau tidak? Dan apakah Bapak Ibu domba-domba memang yang Tuhan kirimkan untuk menerima berkat-berkat dan mau digembalakan? Itu Bapak Ibu yang tahu dengan Tuhan. Saya tahu ini 437 orang yang mendengar secara langsung. Tapi di luar sana Bapak Ibu secara bebas itu banyak yang nonton ternyata. Haleluya. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ya. Untuk dia, nah tadi kan dikatakan barang siapa yang ingin menggembalakan domba-dombaku ini
Dia harus lewat pintu. Amin ya. Lewat pintu, itu Yesus pintunya. Tapi lihat Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Untuk dia, maksudnya si gembala itu. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Bapak Ibu tahu penjaga? Ternyata Bapak Ibu, malaikat dan kuasa Roh Kudus itu Bapak Ibu ada di dalam live ini. Yesus itu pintu, tapi ada gembala yang mau menggembalakan domba-domba itu, dia lewat pintu. Penjaga membukanya. Siapa penjaga itu? Itu malaikat Mikael, Bapak Ibu. Itu malaikat Mikael. Dan malaikat-malaikat lainnya itu ternyata ada di kawanan domba itu, Bapak Ibu. Makanya saya percaya betul, sekalipun kita dibatasi ruang dan waktu, jarak yang jauh, ketika Bapak Ibu terhubung dengan pengajaran ini Bapak Ibu, saya percaya di ruang dengar Bapak Ibu sekarang ini, malaikat Tuhan berbicara di kupingmu. Haleluya. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Kenapa domba-domba mendengarkan suara gembalanya? Sama persis dengan pemiliknya. Apa yang Pastor Dot katakan ini, kalau dia terconnecting dengan hatimu, dengan batinmu, itu bukan saya, tapi Tuhan yang bicara. Bapak Ibu lihat, ada gembala yang baru masuk lewat pintu, dan penjaga membukanya. Kenapa domba-dombanya mengenali suaranya? Sama persis dengan Tuhan. Pengajaran, suaranya, gayanya itu sama seperti pemilik domba yang sesungguhnya. Tapi kalau gembala yang tidak mengenali domba-dombanya, domba-domba yang tidak mengenali gembalanya, sekalipun dia jadi gembala wilayah dalam organisasi, tidak akan dikenal suaranya. Bahkan gembalanya pun tidak mengenali suara domba-dombanya. Coba satu kali malam telepon gembalamu, ini siapa, tinggal di mana? Enggak akan kenal. Bahkan kalau Bapak Ibu telepon, enggak diangkat Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu tidak punya kontribusi, enggak diangkat, sampai kiamat pun enggak diangkat. Itukah gembala? Haleluya. Gembala yang sesungguhnya, domba-dombanya itu mengenali. Domba-dombanya itu tahu persis. Karena pemiliknya itu sudah meletakkan rohnya di situ Bapak Ibu. Kita lihat, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Haleluya. Benar nggak yang saya katakan tadi? Gembala yang sesungguhnya gembala, amin. Mau dia kurus gemuk, mau dia pendek tinggi, mau dia kaya dan miskin, mau dia sehat dan sakit, amin. Gembala itu tahu loh nama-namanya. Domba ini namanya ini dia sebut karena hatinya lengket sama domba-domba itu. Dia kenal betul, dia kenal betul. Kadang-kadang ketika Roh Kudus Bapak Ibu berbicara sama gembalanya, malam ini kamu telepon ya dombamu yang di situ, yang di Manado itu telepon ya pagi-pagi buta. Ada apa Tuhan? Ngomong aja nggak apa-apa. Nanti aku akan membuka hatinya dan dia tahu yang ngomong ini bukan dia tapi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh seorang gembala yang benar, amin. Domba-dombanya itu diajak ngomong. Jadi kalau Bapak Ibu itu sebagai domba-domba, amin, dimanapun Bapak Ibu digembalakan, belajarlah dekat dengan gembalamu. Sampai suaramu kenal betul dia. Dan dia pun kenal betul dengan suara. Amin. Seorang domba yang dekat dengan gembalanya. Bapak Ibu lagi doa di gereja. Amin. Tutup mata. Gembalamu lewat Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak lihat di dia. Amin. Lagi tutup mata, lagi doa ini. Gembalamu lewat sebelum ibadah mulai. Bapak Ibu tahu, gembalaku sudah datang. Yang pertama sekali dari harum parfumnya.
Kalaupun dia gembalamu nggak pakai parfum, bau keringatnya Bapak Ibu tahu. Amin. Bau keringatnya gembalamu itu. Kalau dia nggak pernah pakai parfum, bau sangit badannya itu, ketika gembalamu itu lewat, Bapak Gembala sudah datang. Minimal kalau dia langkah Bapak Ibu, ada orang yang langkahnya bunyi, ada yang enggak. Ada orang yang ngelangkahnya itu memukul lantai, tetak, 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 tetak. Amin. Kalau engkau dekat dengan gembalamu, engkau tahu, wah, gembalaku sudah datang. Apalagi sekalipun masih jauh, gembalamu itu ngomong, puji Tuhan, gembalaku sudah datang. Sebaliknya juga sama. Ketika domba-dombanya datang, telepon, amin, sekalipun gak lihat wajahnya, dia kenal betul. Shalom, Ibu Feni. Ada apa Ibu? Telepon pagi-pagi buta. Iya Pak Gembala, begini. Oh iya. Oke, tenang aja, nanti kita urus ya. Jangan Bapak Ibu berdiam dalam satu gereja, amin. Tapi Bapak Ibu nggak mau digembalakan juga. Bapak Ibu nggak mau digembalakan. Bisa jadi gembalamu juga adalah gembala yang benar, amin. Tapi Bapak Ibu nggak mau digembalakan karena Bapak Ibu keras hati. Kemanapun Bapak Ibu pergi cari gembala yang Bapak Ibu suka. Tapi kalau Bapak Ibu keras hati, amin, Bapak Ibu nggak akan bisa digembalakan. Hebat kan di adik ketiga ini? Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan ia, si gembala ini, memanggil domba-dombanya satu persatu, masing-masing menurut namanya, dikenali betul Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Saya suka nonton gembala-gembala domba begitu. Kalau dia lagi ngasih makan rumput gitu ya, dia panggil memang namanya. Nama manja domba itu dipanggil. Contohnya kayak Julian gitu. Julian, dombanya langsung meh, langsung datang Bapak Ibu. Langsung dikasih. Dombanya makan di situ. Dombanya itu enggak lari ke makanan yang lain. Dia kasih, dia makan yang jatah yang dikasih gembala. Amin. Gembalanya panggil lagi. Foni, karena Ibu Foni tadi ada tulis di sini ya. Dombanya Foni katanya. Ibu Foni ini ada aja nih. Orang saya kasih cari nama lain, Ibu Foni jadi. Amin. Dipanggil sama gembalanya. Sekalipun masih jauh Bapak Ibu. Itu domba-dombanya itu lagi makan di lapangan. Gembalanya lagi duduk ini. Amin, di atas batu. Dia panggil namanya. George. Langsung dari jauh Bapak Ibu itu domba yang namanya George tadi itu kenal gembalanya siapa. Datang Bapak Ibu. Haleluya. Itulah kalau domba dengan gembala itu terkoneksi. Amin. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur serius. Dari awal live ini saya mulai, penontonnya dulu cuma 1-2. Lama-kelamaan, orang-orang yang tadinya tidak kenal Pastor Daud, dari Nusantara ini, mulai dari Sabah, Malaysia, Australia, Bapak Ibu, amin, merasa terberkati, minta didoakan. Bayangkan lintas benua Bapak Ibu, itu bukan karena kesaktian seorang Pastor Daud. Saya tahu itu Tuhan Yesus yang bekerja. Australia lagi punya masalah. Ada sesuatu yang mengganggu dia Bapak Ibu. Amin. Dia ketakutan, kekhawatiran. Minta didoakan sore-sore. Kami lagi di mobil. Tapi karena Tuhan bilang, jawab orang ini. Ini juga domba yang tersesat. Domba yang tak tergembalakan di Australia. Orang Indonesia. Telepon. Minta doa. Kita doakan. Pelepasan Bapak Ibu. Lewat telepon. Pelepasan sampai muntah-muntah. Lalu domba yang Australia ini bilang, Pastor, saya boleh enggak panggil Pastor Bapak Gembalaku, Bapak Rohaniku. Mulai hari ini saya punya Bapak Rohani di Jakarta. Oh, saya langsung tersentak.
Kamu siap jadi anak rohaniku? Siap, pastor. Puji Tuhan. Hari ini kamu anak rohaniku ya? Amin. Australia. Malaysia juga ada Bapak Ibu. Haleluya. Dari mana ini semuanya? Bahkan berapa mulut banyak sekali berbicara. Kalau saya nggak lihat Pastor Daud di pagi hari, bahkan satu hari, ada yang hilang. Itulah yang namanya hubungan roh dan batin Bapak Ibu. Nggak bisa dibuat-buat itu, nggak bisa. Saya nggak bisa mencuri simpati Bapak Ibu dengan rayuan manis saya. Saya nggak bisa mencuri empati Bapak Ibu dengan mulut manis saya, nggak bisa. Kadang-kadang saya ngomong kasar kadang-kadang di khotbah ini. Tapi Bapak Ibu justru menikmatinya. Seperti vitamin yang membuat Bapak Ibu itu damai sekali di dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Gembala yang benar itu dikenali sama domba-dombanya. Ketika domba-domba ini dipanggil nama-namanya, itu domba-domba itu datang kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu pernah kan nonton satu video, amin, di YouTube atau di TikTok. Satu kali turis datang, mungkin ke Australia juga saat itu, saya tidak tahu ya, lupa. Turis datang Bapak Ibu ke daerah itu. Lalu turis ini sedang melihat bagaimana seorang gembala sedang membawa domba-dombanya, bahkan sampai ribuan Bapak Ibu. Ya belum jam pulang, itu domba-dombanya masih terserak itu di padang hijau begitu. Ya, dipantau sama gembalanya Bapak Ibu. Lalu datang turis ini bilang, Tuan, apakah ribuan domba ini kalau Tuan panggil, domba-domba ini mengikuti dan mendengar? Lalu si gembala domba ini bilang, iya. Ini ribuan domba ini mendengarkan suaraku dan mengenal suaraku. Lalu kalau Tuhan memanggilnya dan mereka mau dibawa pulang, mau. Sekarang pun bisa, sekalipun belum jamnya pulang. Coba dong. Lalu si pemilik gembalanya bilang gini, kita buktiin ya. Suara siapa yang dikenal? Suaraku atau suaramu? Lalu si pemilik domba ini yang menggembalakan kawanan domba itu memberikan kesempatan kepada turis ini untuk masuk melompat di pagar penggembalaan itu. Lalu sekarang coba bagaimana caramu memanggil domba-domba itu. Si turis ini coba Bapak Ibu, mereka ada berapa orang coba memanggil domba itu nggak mau naik kepalanya. Nggak mau naik kepalanya, entah cuit, nggak mau juga. Nggak manggil. Nggak mau juga dombanya. Karena dombanya nggak kenal dengan suara itu. Dianggap itu cuma hanya suara sepintas lalu aja. Cuman diam aja, makan cukup santai aja dia. Sampai turis itu ngalah Bapak Ibu. Lalu turis itu bilang, coba sekarang giliran Bapak Gembala lah. Coba kami mau lihat benar nggak domba-domba ini nurut dan mendengar, ngikut dengan apa yang dikatakan Gembala. Oke, gembalanya buktiin Bapak Ibu. Cuman hanya sweet satu kali, cuah. Sekali aja Bapak Ibu. Itu domba-dombanya langsung lihat begitu. Wah, gembalanya manggil. Pulang. Padahal belum gelap Bapak Ibu. Pulang. Itu domba-dombanya langsung meh. Ada yang belum kenyang, ada yang mungkin lagi asik. Pokoknya semuanya ngikut Bapak Ibu. Pulang. Haleluya. Itulah gembala-gembala yang dikenali suaranya sama domba-dombanya. Bahkan kalau mau masuk kandang-kandangnya Bapak Ibu, itu sudah dibagi nama-namanya. Ya, disebutkan namanya, yang domba yang sana ke sana, yang dombanya ke sini, tahu lagi dia. Haleluya. Amin. Karena domba-dombanya berpikir Bapak Ibu, dengan penggembalaan yang sebaik itu, domba-dombanya terpelihara. Sebenarnya banyak musuh yang akan mengincar domba-domba itu. Bisa serigala, bisa harimau. Tapi mereka merasa nyaman, terlindungi ketika gembala yang dari Tuhan itu datang menjaga mereka, perhatiannya cukup, amin. Itu domba-dombanya itu dekat dengan gembalanya. Haleluya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu ya, tadi kan sampai ayat yang ke-6 ya. Lihat ya, saya baca ulang ayat ketiga. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tuh lihat. Memanggil nama-namanya seturut ya, dikatakan sorry di sini.
Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Artinya masing-masing menurut namanya, itu namanya bisa kelompok, bisa per ekor Bapak Ibu. Jadi kalau dia sebut namanya misalnya grupnya John, itu domba-domba yang tadinya disebutnya John itu John 1, John 2, John 3, John 1000 Bapak Ibu. Itu sudah dituntunnya John yang lain itu diam Bapak Ibu. Haleluya. Tuh kerennya. Amin. Inilah gembala yang benar-benar dari Tuhan. Akan menuntun domba-dombanya. Ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Amin. Gembala-gembala yang benar itu berjalannya di depan, bukan di belakang Bapak Ibu. Kalau gembala-gembala yang gak benar itu, amin, dombanya disuruh di depan, cari selamat. Paling kalau ada binatang buas, domba-dombanya yang jadi jatah Bapak Ibu. Gembalanya lari menyelamatkan diri di belakang. Nah, itulah gembala-gembala yang upahan Bapak Ibu. Gembala-gembala yang instan. Gembala-gembala yang bukan panggilan jiwa. Tapi gembala-gembala yang ditempatkan Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu ada di posisi ini, Bapak Ibu kurang perhatian, kalau Bapak Ibu betah di situ, mengucap syukurlah ya. Belajar, makanya dekati dulu gembalamu itu. Dari situ kau tahu nanti, gembalamu itu benar gembala atau tidak. Deketin Bapak Ibu, jalin hubungan sama gembalamu itu. Haleluya. Engkau akan tahu ini gembala beneran atau tidak. Kalau dia melihat tampangmu, kalau dia melihat engkau orang miskin, orang susah, kalau dia melihat engkau orang sakit-sakitan, lalu engkau bilang, Pak Pendeta boleh nggak doakan kami di rumah? Oh entar ya, tunggu ya, saya siapkan waktu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pak Pendeta kok belum datang-datang ke rumah? Oh iya, saya lagi sibuk, sabar ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Telepon lagi, Pak Pendeta, ini orang yang di rumah kami udah mau mati. Oh iya, saya lupa, tunggu sebentar, habis ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu. Nggak datang-datang Bapak Ibu. Karena konsepnya saya ke situ untuk apa? Mau ngapain? Dapat apa? Dapat apa saya ke situ? Untungnya apa? Buang-buang waktu ke sana. Buang-buang duit ke sana. Ongkosnya jauh, capek, macet. Itu bukan gembala Bapak Ibu. Itu orang yang lompat lewat tembok. Hatinya tidak gembala, jabatannya gembala. Amin. Hatinya bukan gembala, tapi jabatannya gembala. Giliran punya uang cepat pastor, cepat kali, malah cepat kali pun, haleluya. Oh, iya kan? Dombanya teriak-teriak, meh, meh, meh. Dombanya udah cemas ini, ada serangan, meh, meh. Yang dibilang apa? Doa ya, doa ya, doa ya. Datang sama Tuhan, doa ya, datang sama Tuhan ya, doa ya. Nggak pernah mau lihat langsung kejadiannya apa sih, kenapa ya? Yuk kita doakan ya, kita minta sama Tuhan. Nggak ada yang begitu Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, saya berani ngomong nih sore hari ini. Anakku katanya, semua yang aku kirimkan kepadamu itu adalah domba-domba yang tak tergembalakan. Amin. Makanya orang-orang gak berani komplain sama saya Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta gak berani komplain. Kenapa? Saya berani ngomong. Siapa yang datang sama Pastor Daud ini? Kalau mereka ngaku-ngaku bahwa Bapak Ibu adalah domba gembalaannya, kenapa kau tidak urus mereka? Kenapa sebagai gembala kau tidak rawat mereka? Kenapa sebagai gembala kok kamu nggak peduli sama orang miskin, orang sakit, orang papa? Kamu di mana? Jangan ngaku-ngaku jadi gembala kalau engkau tidak pernah perhatikan mereka. Mereka tercerai-berai. Mereka butuh gembala, mereka butuh tuntunan. Mereka butuh wahyu, mereka butuh pengajaran. Rumah tangga mereka hancur-hancuran. Engkau tidak peduli, yang kau pedulikan itu cuma perpuluhan. Wajib lagi. Amin. Perpuluhan wajib lagi. Nggak peduli. Keluarga-keluarga domba-dombanya itu udah hancur-hancuran. Yang penting proposal. Haleluya.
Amin. Gembala yang benar itu berjalan di depan, dombanya di belakang, Bapak Ibu. Itu namanya tuntunan. Amin. Tuntunan. Kenapa disebut tuntunan? Menuntun. Kenapa dijadikan tuntunan? Gembala itu sudah ngalami dulu, Bapak Ibu, baru dia ceritakan ke bawah. Pengalaman rohani gembalanya itu, amin, jadi pengajaran buat domba-dombanya. Dia sudah mengalami dulu banyak yang namanya kesakitan, penderitaan. Itu yang dia bagikan biar domba-dombanya itu selamat. Ayat yang kelima, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Mengenal pribadi gembala dan domba butuh waktu untuk rekonsiliasi, untuk fellowship. Makanya saya senang di sini ada, ya, saya udah beberapa orang yang saya kunjungi, Ibu Dorma Uli Sinaga, udah 2 kali. Amin. Bahkan suaminya dulu itu kalau dilihat telepon sama Ibu Dorma Uli itu agak-agak berat lihat saya. Sekarang itu kalau saya ke rumahnya, suaminya itu duduk di lantai, saya duduk di kursi ngobrol. Dan saya bilang, Bapak kalau mau lebih dekat sama Tuhan baca firman. Sekarang udah baca firman. Ibu Dorma Uli bilang banyak perubahannya pastor. Haleluya. Saya tidak ada menuntut dari mereka, Bapak Ibu. Persembahan perpuluhan gak ada, boleh tanya sama Ibu Dormauli, gak ada. Saya bicara proposal sama mereka. Tapi saya mau boleh datang ke sana pun diterima saya sebagai hamba Tuhan, itu udah puji Tuhan. Haleluya. Hati mereka mengenali ini hamba Tuhan. Ini gembala. Haleluya. Ada lagi di sini domba-domba yang mungkin Bapak Ibu tidak kenal. Amin. Tapi ketika saya ngajar dari awal, dia nonton terus. Sampai mamanya yang terbaring di tempat tidur pun lihat saya begitu terus. Dan mamanya yang sakit itu yang sudah tua, usianya lanjut 90-an, senang dengan apa yang Pastor Dot sampaikan. Amin. Saya baru 1 kali datang ke rumahnya. Dan beberapa waktu yang akan datang ini pun dia bilang, yuk kita ketemuan lagi ya Pastor, aku kangen loh. Kita ngobrol. Kalau datang ke rumahnya itu nggak cukup 1 jam 2 jam Bapak Ibu, sepanjang hari. Amin. Dan dia rasa gitu loh, ada sesuatu yang benar-benar lengket di hatinya. Itu anak rohaniku Ibu Sui Chu namanya, orang Chinese Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Saya harus cerita di sini. Ya maaf ini. Saya bangga dan meluap sukacita saya. Jangan Bapak Ibu kira, ini saya puji dia langsung ya. Jangan Bapak Ibu kira saya pakai kemeja yang batik itu Bapak Ibu. Wah ini Pastor Daud kayaknya diberkati Tuhan ya. Bajunya ganti-ganti ya, kayak artis ya. Saya mau bilang ada 1 mata yang melihat Pastor Daud pakai baju cuman ini terus. 1 minggu gonta-ganti cuman 6 macam. Tapi ibu ini Bapak Ibu, saya harus akui di sini. Amin, sebagai domba yang terberkati. Yang dia punya bulu sudah lebat, itu harus dipotong Bapak Ibu. Karena itu yang membuat dia sehat, itu yang membuat dia diberkati. Dia bilang, Pastor datang ke rumah ya, aku punya lo pakaian-pakaian, nanti boleh bawalah ke rumah Pastor Daud. Ambil aja semuanya. Bapak Ibu, saya jujur ini saya akui. Semua pakaian yang Pastor Daud batik itu, ibu itu yang kasih. Saya nggak punya duit untuk beli, serius. Karena saya tidak pernah pungut istilahnya secara minta ya kepada Bapak Ibu sebagai gembala rohani di online ini. Tapi saya percaya gembala pemilik jiwa kita yang sesungguhnya itu memperhatikan gembalanya. Amin. Ibu Suicu ini undang kami ke rumahnya dan kami diberkati Bapak Ibu. Dia kasih pakaian untuk Pastor Daud pakai. Haleluya. Karena dia lihat ini Bapak rohaniku memberkati banyak orang, tapi bajunya itu terus gonta-ganti seminggu 8 potong doang lah. Itu terus bolak-balik. Haleluya. Amin. Saya mau bilang, saya sebagai gembala pun yakin betul. Ya, semua anak-anak rohaniku ini di sini, domba-domba yang tergembalakan ini adalah domba-domba yang baik. Serius Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu ada memberkati kami ingin lepaskan lagi berkat itu kepada orang yang membutuhkan. Kami ingin jalan jauh
jalan jauh Bapak Ibu menjumpai anak-anak rohani kami, domba-domba kami. Seandainya Tuhan izinkan Bapak Ibu, kalau kami terberkati sama Tuhan, kami akan memberkati domba-domba yang sakit, domba-domba yang miskin, domba-domba yang benar-benar tak terpedulikan. Tapi waktunya belum tiba. Amin. Waktunya belum tiba. Bukan karena kuat dan gagahnya Pastor Daud. Ada banyak orang bilang begini, nanti kalau aku diberkati Tuhan, saya akan bikin bangun gereja dengan uang saya itu. Ketika saya renungkan itu Bapak Ibu, saya bilang sama Tuhan, apakah Tuhan setuju dengan cara seperti itu? Kalau saya punya uang dengan karya saya sendiri, dengan uang saya sendiri saya bangun rumah Tuhan, apakah Tuhan izinkan? Tuhan bilang itu kesombongan anakku. Tuhan Yesus bilang, jangan kau bangun rumahku dengan kekuatan gagahmu. Sesungguhnya kau tidak bisa membangun rumah bagiku. Karena debu, dunia ini debu di bawah kakiku. Bagaimana engkau mau bisa bangun untuk rumah untukku, kata Tuhan. Sudah, kamu gak usah berpikir ke sana. Kamu perhatikan aja semua domba-dombaku itu. Itu adalah rumahku, kata Tuhan. Itu adalah rumahku. Aku berdiam di dalam pelayananmu. Aku berdiam di dalam pelayananmu anakku. Itulah rumahku, katanya. Haleluya. Amin. Jadi domba-domba itu tidak mengenali gembala-gembala yang bukan gembalanya. Mereka tidak mau datang Bapak Ibu. Haleluya. Ya, saya baca 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Tapi saya percaya domba-domba yang dari Tuhan ini mengerti apa yang Yesus sampaikan pada siang hari ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dan kiranya Bapak Ibu semuanya yang dituntun Tuhan berjumpa dengan Pastor Daud, Bapak Ibu mengalami pemulihan, yang sakit disembuhkan, amin, yang keluarga rumah tangga berantakan pecah semuanya, lewat pengajaran tuntunan. Bahkan Pastor Daud kemarin diminta berdoa, ya, dari keluarganya Mak Rati, ada salah satu anaknya yang Tuhan pakai untuk pemulihan Bapak Ibu, secara tiba-tiba. Dan saya melihat mujizat sedang banyak sekali terjadi di dalam keluarga. Ketaatan Mak Rati itu lagi diuji sama Tuhan. Amin. Anak-anaknya yang selama ini tercerai-berai, dan kemarin anaknya, salah satu anaknya undang papa mamanya untuk datang ke Saribodolok dan mereka bikin acara keluarga. Dan saat itu, siang itu Bapak Ibu, saya diminta untuk mendoakan, melepaskan pengurapan bagi keluarga itu. Haleluya. Dan kalau Bapak Ibu semuanya mengikuti tuntunan, pengajaran dan wahyu yang Pastor Daud sampaikan yang dari Tuhan, maka perlahan-lahan satu persatu keluarga rumah tanggamu. Yang penting Bapak Ibu semuanya mau dituntun dan digembalakan dengan pengajaran dan pengurapan dari Tuhan Yesus. Sampai di sini pengajaran kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.